Shalom, salam satu tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan sungguh bersyukur dan bersukacita boleh kembali bertemu dengan saudaraku terkasih pecinta channel YouTube Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan. Bersama kita bisa menuai Indonesia Raya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini saya sedang berada di sebuah klinik. Klinik yang keren, klinik yang luar biasa, klinik yang menjadi berkat, klinik yang menghidupkan orang. Kenapa saya sebut menghidupkan orang? Nanti ada ceritanya. Klinik ini namanya adalah Dr. Care. Dr. Care yang ada di Blok 28, Kota Metro. Purwosari, Tepatnya di Kelurahan Purwosari, ya. Metro Utara. Metro Utara. Saat ini saya sedang bersama tulang terkasih. Ya, saya kaget pertama kali ketemu dengan beliau. Pertama kali saya ketemu dengan beliau di ibadah GBI Nasution Metro. Waktu itu saya datang ikut ibadah. Saya sedang tidak ingin melayani dimanapun. Saya ingin istirahat dan ingin ibadah bersama-sama di kampung halaman. Kota di mana dulu saya berusaha menghancurkan banyak gereja. Tapi hari ini saya sedang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik di kota ini, membawa shalom, membawa damai. Dan saat itu tulang dokter sedang menjadi singer ya, Maya? Ya. Nah, jadi sebelum lanjut kita harus kenalan dulu dengan beliau. Ya. Jadi tulang kuna burju, silahkan memperkenalkan diri kepada seluruh pecinta channel YouTube. Baru kita sharing tentang mukjizat, miracle service daripada Holy Spirit di klinik Dr. Care ini. Silakan tulang. Ya, shalom. Dari channel Rev Muhammad Paulus Tambunan, ya. Saya seorang dokter di Kota Metro. Nama saya Dr. Chandra Pandiangan, SPKKLP, sebuah spesialisasi baru di dunia kedokteran di Indonesia. Apa itu SPKKLP itu? Spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Jadi kami bergerak untuk di keluarga-keluarga. Luar biasa. Namun di dalam hal ini, di dalam klinik ini, saya memegang menjadi satu pimpinan di sini. Pimpinan klinik ya. Selain pemegang saham di sini juga saya juga pimpinan di sini. Director. Oke. Dan saya memiliki satu orang istri dan dua putra. Yang satu putra itu sudah menjadi seorang dokter. Dokter umum ya, Iya. sih? Iya. Dia bertugas juga di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani. Ahmad Yani Metro. Dan juga bertugas di klinik ini, gitu. Yang satu lagi masih menyelesaikan studinya di kedokteran juga. Ya. Haleluya. Ya. Nantulang? Di Istri? dokter juga. Dokter juga. Suami istri dokter, anak dokter, semua dokter. Ya kan? Hand of God. Ya. Menyembuhkan banyak orang sakit. Kalau nantulang, dokter siapa tulang? Dokter Ida Agustina Situmorang. Dokter Ida Agustina Situmorang. SPKKLP. SPKKLP juga. Ya. Luar biasa. Tapi saat ini khusus Dia lebih condong ke pengobatan syaraf. saraf. Ya. Ya, syaraf. Jadi Anda yang punya gangguan saraf yang ada di Kota Metro atau di Provinsi Lampung, segera temui Dokter Ida Situmorang. Ya. Dia juga bertugas di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani di bagian saraf juga. Saraf juga. Ya, puji Tuhan. Ini keren saudaraku. Jadi pertemuan saya dengan tulang ini tidak sengaja. Bahkan Anda yang mengenal baik siapa saya, Anda cenderung akan tahu saya orangnya cuek bebek, ya kan? Saya datang beribadah di GBI Nasution karena saya sudah dapat kabar bahwa di Kota Metro sekarang sudah ada GBI. Kalau dulu gereja lama saya masih ingat betul, hanya ada gereja Katolik Santa Maria, hanya ada HKBP dulu belum dibangun karena waktu itu kita ya mengganggu untuk tidak dibangun ya di masa lalu, dan juga ada gereja Kristen Indonesia Barat yang di B Timur, dan juga GPDI yang ada di 15 Samber. Di GKI belum ada deh. Ya, GKI sudah ada, GKI dan GPDI. Jadi ada GPIB, ada Gereja Kristen Indonesia Barat, GKIB, ada Katolik Santa Maria karena saya juga lahir di Santa Maria. Terus ada GPDI dan ada GKI. Itu saja. Gereja HKB waktu itu belum bisa dibangun. Ya karena itu di Komplek 21 kami pun ganggu terus. Berusaha mengganggu ya kan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, bersyukur kalau hari ini di Kota Metro sudah banyak gereja. Ya, puji Tuhan. Bersyukur Pancasila semakin nyata di Kota Metro. Ada yang namanya kebinekaan. Yep. Dan itu adalah Indonesia sekali. Amin. Ya, dan saat ini saya ingin
menyaksikan begini saudaraku, dan saya pun ingin mendengar kesaksian yang luar biasa ini karena klinik Dr. Care yang ada di Blok 28 Kecamatan Metro Utara adalah klinik yang melayani khusus para pasien cuci darah. Ya. Karena ini adalah hemodialisa center. Bayangkan saudaraku, tadi kami ngobrol, ya kan, tubuh manusia itu diperlengkapi dengan 2 ginjal. Ginjal. Sisi kanan dan sisi kiri ya Tuhan. Ya. Dan besarnya hanya segini. Ya, segini. Hanya segini doang. Tapi bisa menopang kehidupan, bisa memfilterisasi segala hal yang masuk ke dalam tubuh, bisa menghancurkan setiap racun dan bisa memberi kehidupan yang baik bagi kita. Dan itu salah satu alat tubuh yang sangat vital. Alat tubuh yang sangat vital. Makanya kalau orang gagal ginjal, banyak mati. Banyak mati. Nah, dan kalau ginjalnya sudah tidak bisa memfilterisasi dengan baik, orang harus cuci darah. Sehebat-hebatnya manusia hari ini, penemu mesin cuci darah tidak bisa menciptakan mesin cuci darah sebesar ini. Iya. Harus yang besar. Harus yang besar. Sebelum kita dengar kesaksian ajaibnya, saya bawa dulu Anda melihat mesin cuci darahnya. Nanti Tulang bisa jelaskan. Ya. Nah, ini jumlahnya ada berapa Tulang? Ada 18 mesin itu. 18 mesin saudara. Bayangkan di klinik Dr. Care ada 18 ya kan blood ya kan washing mesin. Ada 18 mesin cuci darah, luar biasa. Ini ya Lang ya. Ini salah satunya. Nomor 5, nomor 6. Besar banget ya Lang ya? Ya, besar. Dibandingkan kalau ginjal kita cuma sebesar ini begitu besarnya. Jadi apapun pengetahuan manusia, kepintaran manusia tidak bisa mengalahkan kuasanya Tuhan. Haleluya. Ingat itu. Jangan pernah sombong, Ya. jangan pernah angkuh, jangan pernah so hebat. Tuhan yang maha kuasa. Kita ini hanya ciptaannya. Kita hanya tool. Debu yang sangat kecil Iya, sekali. kita tools bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi ini mesin namanya apa Lang? Ini mesin hemodialisa, ya. Disinilah diproses bagaimana darah orang-orang yang terkena gagal ginjal, ya, dikeliling kembali untuk dia bisa berfungsi kembali darah itu di dalam tubuhnya. Dicuci Karena ya? kalau darah itu tidak tercuci dengan baik, maka banyak hal-hal yang sangat membahayakan tubuh manusia. Racun-racun tubuh tidak akan bisa hilang. Ya. Kemudian pertumbuhan daripada darah itu sendiri. Jadi produksi dari hemoglobin itu akan sangat-sangat terganggu. Sehingga orang yang mengalami gagal ginjal dia terus harus ditransfusi. Dia selalu kekurangan darah. Nah, satu lagi, akibat dari kekurangan hemoglobin tadi tidak ada atau berkurangnya pengikat daripada oksigen yang kita hirup dari udara ini. Ya, sehingga orang-orang kena gagal ginjal yang mengalami anemia, dia akan mengalami sesak. Sesak karena Ya, kekurangan kompensasi, oksigen. Dia kompensasi, dia rasa dia harus menghirup udara oksigen sebanyak-banyaknya dari luar, tapi darahnya tidak bisa mengikat karena hemoglobinnya sangat rendah. Sangat rendah. Itu diakibatkan karena terganggunya fungsi ginjalnya, ya, sehingga darahnya itu tidak bisa memproduksi secara normal daripada hemoglobinnya. Jadi tulang dokter. Jadi bagaimana trik kita untuk menjaga ginjal kita? Terkhusus kita anak-anak Tuhan yang manis, Ya. hamba-hamba Tuhan untuk bisa terus menjadi berkat, menjadi terang dan menjadi garam, untuk menjadi penolong bagi banyak orang untuk bisa memberitakan Injil Kerajaan dan membawa lawatan bagi setiap jiwa-jiwa. Trik apa untuk menjaga ginjal kita tetap sehat tulang? Ya. Triknya ya hidup sehat ya. Hidup sehat begini. Nggak usah kita selalu satu ya, cukup minum. Cukup minum. Minimal satu hari itu 2 liter. 2 liter. Ya. Minimal. 2 liter. Ya, tubuh kita itu memerlukan air yang baik. Minimal loh kawan ya, harus 3 Kemudian liter lebih baik. Itu air yang baik ya. Yang baik. Bukan air yang bercampur-campur. Misalnya seperti minuman-minuman sekarang yang Minuman kaleng gitu lah ya. kaleng ya, atau seperti ada ya ekstra, kita nggak boleh ngomong ini ya. Nggak boleh ngomong branded ya. Minuman-minuman yang membuat rangsangan tubuh kita agar lebih kuat itu ya. Iya. Ya. Itu yang paling banyak merusak ginjal. Kemudian jamu-jamuan yang belum memiliki aturan yang baik dan sudah diberikan izinnya oleh pemerintah, sudah diperiksa tidak ada racunnya lagi,
itu juga bisa merusak ginjal. Gitu ya. Ada banyak hal-hal yang bisa merusak ginjal, ya, termasuk ya penyakit-penyakit lainnya, ya, terusnya pemakaian Narkoba tuh, narkoba dan sebagainya itu bisa merusak, meracuni daripada ginjal kita, ya. Dan yang paling penting adalah yang tadi yang kita bicarakan, Menjaga hati tetap sukacita. betul. Wis. Hati yang gembira adalah obat. Yes. Ya, kita saudaraku, kita bersyukur sebagai umat Kristen. Karena di dalam Injil, di dalam Alkitab kita berkali-kali diulang tentang arti sebuah kata sukacita. Joyful. Yang pertama, Amsal 17 ayat 22 berkata, ya kan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi, sehebat apapun obat, kalau kita sudah sakit, hanya sementara. Ya tulang ya, betul. Hanya sementara. Maka jangan pernah mau sakit. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kata firman Tuhan, untuk tetap sukacita. Bahkan di dalam surat-surat Rasul Paulus dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Oke. Kalau untuk berbicara tentang sukacita, nanti video yang besok. Besok kita akan berbicara tentang bagaimana menjaga hati tetap sukacita agar kita memiliki kekuatan morfin alami 100 kali lebih kuat daripada morfin yang diproduksi pabrik untuk memberi kesembuhan dan mengalahkan rasa sakit, ya tulang. Ya. Jadi sebenarnya sungguh luar biasa Bapa kita yang di surga. Amin. Dia begitu menciptakan kita itu sudah disiapkan segala sesuatunya. Amin. Di dalam tubuh kita ini ada yang disebut hormon-hormon yang memang sudah dibuatkan atau diciptakan oleh Tuhan untuk kita, untuk mengobati diri kita sendiri. Yes, ya kan? Manusia punya kemampuan untuk mengobati diri sendiri. Tetapi ada satu generator ya yang bisa memproduksi itu, mengeluarkan itu hingga masuk dalam darah. Ya, satu kata kunci. Ya, sukacita. Sukacita. Ya kan? Oke, itu. besok kita bahas itu. Ya, besok kita bahas. Ya, karena nama seru. kita akan membahas endorfin dan seterusnya. Luar biasa. Itu. Ya. Ya, kembali ke mesin ini. Inilah dia, ya. Ketika ginjal itu sudah rusak, ya. Ketika ginjal sudah rusak, hanya ada dua jalan keluar. Apa itu, Lang? Yang pertama dulu, Lang. Ganti ginjalnya. Ay. Transplantasi ginjal itu Iya. ada. Tetapi itu bukan hal yang mudah dan biaya mahal. Mahal sekali, Belum ya? tentu antara, Zaman ini berapa, Lang, biayanya? bisa hampir 300 sampai setengah M. Wow, 300 juta sampai setengah Dan M, itu sangat mahal. belum tentu bisa dapat. Belum tentu cocok ya? Belum tentu cocok. Iya. Antara keluarga sendiri belum tentu bisa. Jadi itu hal yang saya rasa hanya sekitar 50% atau bahkan mungkin di bawah itu. Ya. Wah, itu ya. Tetapi yang paling memungkinkan adalah dengan alat dialisis. Ya. Hasil ciptaan manusia. Yang gede banget. Tapi itu semua hikmat yang diberikan Tuhan. kepada Tuhan. kita. Iya. Tetapi hikmat dari manusia, pengetahuan itu tetap tidak bisa mengalahkan apa yang diciptakan Tuhan bagi manusia. Manusia punya ginjal 2 segini besarnya, tetapi manusia hanya bisa mampu menciptakan mesin yang sebesar ini. Segede ini no, Iya, tuh. seperti apa nah dispenser ya? Dispenser. Iya. Kan lebih gede lah. Iya, lebih gede. dari dispenser. Iya. Yang fungsinya juga tidak lebih maksimal daripada ginjal yang memang ada di tubuh kita. Iya. Betul. Kenapa? Orang cuci darah di sini belum tentu dia bisa 100% bisa mampu seperti sedia kala. Yes, terbatas ya, Lang. Terbatas. Kecuali dia bisa beli ini bukan hal yang mahal ini. 1 unit berapa, Lang? Ini Bocorannya, Lang. sekitar 700 juta loh. 1 unit ini? Iya, bisa. Oh, Tuhan. Iya. 700 juta. Iya, bisa. Halo, Belum 700 lagi, juta. Belum lagi nanti ini cairan yang harus diapakan ini. Ini kan sekali cuci harus ganti. Harus ganti karena bisa dipakai orang lain akhirnya. Nah, kita lihat ya, kalau manusia itu di Indonesia ya, itu kita memakai yang minimal, oke. minimal 2 kali 1 minggu. seminggu. Oke. Ya, kalau di luar negeri itu bisa 3 kali. Tapi karena memang ini masalah pembiayaan, maka kita mengambil yang minimalnya 2 kali. 2 kali Dan itu seminggu. nggak bisa itu sangat rendah sekali sebenarnya. Tapi daripada tidak Sama sekali. kita lakukan itu. Ya. Nah, ketika itu dilakukan 1 kali sebenarnya pembiayaan itu
itu bisa sekitar 1 juta. Wow. 1 juta ya. Seminggu bisa 3 juta ya. Seminggu Kalau 3 dua kali? Oh, kalau 2 kali 2 juta. 2 juta. Kali 1 bulan itu 4 minggu kan? 8 berarti. Minimal 8. Ya, jadi 8 kali 1 juta, 8 juta. Kali seumur hidup. Sisa hidup yang masih ada. Ngeri kawan. Orang yang tadi kaya raya akan terkuras kekayaannya dan akhirnya bisa menjadi jatuh miskin gara-gara penyakit itu. Tapi memang puji syukur ya, pemerintah kita sudah memberikan satu layanan yang luar biasa melalui BPJS. Oke. Semua ini bisa free. Thank you pemerintah. Ya. Keren untuk Terima BPJS-nya kasih, bisa cuci darah. Thank you Pak Jokowi. Keren. Ini Ya, sangat membantu ya, Lang ya. membantu sekali. Mm-mm. Ya. Walaupun ini masih berebutan Hmm. karena masih terbatasnya fasilitas ini di daerah-daerah kita. Mm-mm. Termasuk di ibu kota kita masih terbatas. Terbatas ya, Lang. Jadi puji syukur di Metro kita ada beberapa tempat, yaitu ada di Rumah Sakit Mardi Waluyo, Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro, Rumah Sakit Islam, Islam dan selikur, di sini satunya sini ya. klinik. Salah satunya satu klinik cuci darah Oh, di Metro hanya di sini. di sini. Oh, jadi saudaraku, satu-satunya klinik cuci darah di Kota Metro yang bukan rumah sakit hanya di Dr. Care Blok 28, Jadi Wonosari. kalau di Lampung itu cuma ada 3. 3 klinik ya? Bandar Lampung 2, Hmm. di sini 1. Luar biasa. Jadi sampai di sini terima kasih Tulang. Ya. Karena durasi nanti terlalu lama, orang Ya. malas nonton. Benar. Nanti kita berjumpa di next ya. Next besok kami sebelum acara cool, besok kita akan bicara tentang sukacita, Sukacita. hormon endorfin. Banyak hormon, Banyak hormon yang bisa mengobati. 100 Ya. kali lebih hebat Tapi daripada kuncinya morfin. cuma satu, bisa hormon itu bisa keluar masuk ke dalam darah untuk mengobati. Sukacita, haleluya. Bolohita halak bata, tataridang kita, haleluya. Oke, jadi saudara terkasih dari klinik Dr. Care, saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan bersama Dr. Chandra Pandiangan mengucapkan jaga hatimu dengan sukacita, jaga ginjalmu dengan gaya hidup yang sehat, minum minimal 2 liter sehari. Salam kemenangan, salam bagi Indonesia, salam satu tubuh Kristus.